Nama saya Apollos Laufa. Saya tinggal di dalam kampung ini, Kampung Nelang, Desa Waicika, Kecamatan Alor Timur Laut. Kami di sini, di kampung ini, kami keluarga marganya Laufa, tapi nama sukunya itu suku Wailubui. Suku Wailubui Kampung Atoita. Status kedudukan Tata itu kita keluarga Laufa yang dikatakan sulung dalam mesbah ini. Memang di dalam suku juga bukan semata-mata gudang ini betul-betul milik suku, tidak. Dia ada milik kampung. Jadi kalau urusan gudang dan mesbah, kalau itu nama tadi keluarga. Tapi kalau untuk mesbah dan gudang itu ada sebut suku besar di kampung. Tapi kampung Atoita sebenarnya itu menurut cerita orang tua bahwa itu ada satu kampung di belakang Atoita itu dulu kampung pertama dari arah kita nenek moyang yang terbanyak terbesar yang ada di Atoita, sebut Atoita itu nenek moyang yang terbesar itu turun dari arah selatan waktu itu, dari arah selatan, dari pecah di Alor Selatan. Sebagian kelompok orang itu turun di kampung kita, satu kampung nama Kampung Takaikul. Dari Kampung Takaikul itu mereka mulai usaha berkebun itu di pinggiran-pinggiran lereng gunung. Lereng gunung itu berhubungan dengan sungai-sungai itu. Di bagian arah bawah itu yang agak subur. Dari arah Kampung Takaikul itu dia menuju ke arah utara sini. Itu yang subur. Jadi banyak orang tua nenek moyang itu turun usaha di pinggiran sungai besar. Dari situ mereka pagi turun, sore pulang, sampai di tengah jalan malam, sambung jalan sampai di Kampung Takaikul. Setiap kali itu kadang orang datang tidur di tengah jalan. Tidur di tengah jalan. Belum bisa sampai masuk di kampung. Jadi setelah pulang dari kebun, pergi kebun, bekerja di kebun habis, pulang sampai belum sampai masuk kampung sudah malam, tidur situ. Mungkin pagi dong naik di kampung kembali atau bagaimana, sampai mereka berpikir kebetulan setiap kali pulang dari kebun itu sampai di tempat itu malam terus, sehingga dong berpikir ada baiknya mereka buat tempat huninya di situ. Satu kampung itu yang disebut Kampung Atoita, disebut tempatnya itu Atoita. Jadi mereka mulai buat gubuk atau pondok atau rumah di situ, langsung menetap di situ. Sudah tidak naik di Takaikul lagi, orang langsung di situ, baru turun bercocok tanam di pinggiran sungai di bawah, di lereng gunung. Atoita itu artinya tidur seperti burung. Jadi mereka jalan sampai di tempat itu, apakah di situ mungkin ada hutan atau batu atau ada terang atau apa, mereka tidur saja. Masalah yang awalnya perpindahan ini sebenarnya ada beberapa faktor, tapi faktor yang selalu nampak di depan itu ini istilah buka pemukiman baru di pantai. Jadi itu anggap bagian dari program pemerintah panggil untuk dari pedalaman turun ke pantai untuk mungkin misalnya dekatkan pelayanan setelah terjadi pemerintahan gaya baru. Kalau dulu masa kerajaan yang semuanya di gunung, masing-masing tetap kembali kampung. Tapi setelah masuk pada
perkembangan pemerintahan gaya baru itu semua di mana-mana, di seluruh alur, semua dari pedalaman itu semua rata-rata paling banyak turun di pantai, tinggal di pesisir. Itu program pemerintah. Nah, kalau kita di sini itu dia mulai terjadi sekitar tahun 72. Dia sekitar 72, tapi yang waktu itu menurut cerita orang tua, yang dari gunung turun itu tidak serentak dalam setahun. Ada yang turun tahun 72, ada yang turun tahun 73, 74, 75, bahkan sampai 76. Nah, waktu turun pun menurut cerita orang tua itu bahwa di sini ini hutan rimba. Nah, jadi seperti cerita yang seperti dulu yang tadi saya bilang pertama di kampung sana. Secara hak ulayat penguasaan bidang tanah ini, orang tua kami yang dari pedalaman itu turun itu karena perkembangan itu program pemerintah. Nah, sedangkan yang hal-hal seperti mau rencana membangun gudang adat, mesbah dan lain-lain itu harus diproses secara alamiah. Dahulu ada beberapa kampung yang di sekitar sini yang nenek moyangnya, keluarganya orang di sini, tentu orang-orang tua kami itu minta izin dulu. Minta izin. Izin itu ya ada yang secara resmi, ada yang jalur kedekatan, pergaulan hari-hari, cerita lepas, atau mungkin hubungannya kawin-mawin, hubungan darah, sehingga tiba-tiba ya satu-satu sudah mulai membangun ini mesbah gudang. Tapi antar waktu yang dari tahun 276 itu sampai bisa membangun ini sekitar tahun ya 80-an ke atas gitu. Itu selesai, sudah kita dalam keluarga orang tua kami panggil kakak adik keluarga. Kemarin kita dalam keluarga kita duduk rencana cerita-cerita, ternyata kita maksud ini sudah bisa ada jalan dari keluarga sebelah, kampung sebelah yang dia dulu nenek moyangnya hidup di sini, anggap ini mereka punya hak ulayat atas tanah ini, kita sudah bisa dapat izin, mereka sudah bilang bisa membangun ya. Jadi dari situ orang tua mulai panggil keluarga kali untuk rencana untuk pengadaan bahan. Setelah pertama kita bangun mesbah dulu. Mesbah ini duluan bangun. Dibangun 1 tahun kemudian baru bangun gudang. Tapi kalau gudang itu kita pengadaan bahan itu yang setelah 1 tahun kemudian dari mesbah. Tapi gudang itu didirikan itu sekitar 3 tahun atau 4 tahun kemudian. 3 tahun. Karena kita tampung bahan ini sampai sekitar 3 tahun baru bisa bangun. Kadang-kadang orang berpikir kenapa bahan disuruh ada langsung bangun saya. Memang cara kerjanya seperti itu. Jangka waktu begitu. Seperti kemarin dijelaskan, bambu yang dipotong juga harus pakai musim, waktu. Kapan dipotong. Dalam suasana seperti apa baru dipotong bambu sehingga bambu tidak rusak. Jadi bahan yang lain yang kita tampung juga kayu dan lain-lain seperti itu. Nanti ditampung dulu, nanti ada yang cepat rusak dalam 1 tahun atau 2 tahun itu buang, ganti. Cari kayu yang lain lagi ganti. Sampai kurang lebih kemarin tuh 3 tahun. 3 tahun baru dibangun. Dibangun. Ada waktu dibangun ya sesuai dengan tradisi dan adat kebiasaan di sini biasa pukul gong.
pukul gong, terus dibangun. Tapi dia prosesnya sebenarnya bukan sekedar itu. Waktu tarik tiang, 4 tiang nih, itu juga dibuat prosesi. Misalnya kita keluarga kumpul, siap makan minum ala kadar, terus undang keluarga di kampung sebelah, saya undang di kampung sebelah. Di atas itu kalau tarik tiang itu tidak semata-mata keluarga, harus banyak orang. Karena ada yang tiang ini ada yang kita tarik mendaki baru menurun. Jadi harus butuh banyak orang walaupun tiang ini kecil. Tapi memang awalnya kemarin itu tiang besar, ini kita sudah ambil banyak. Karena kita sesuai dengan bentuk bodi rumah, kita potong ambil ini tuh banyak. Jadi memang orang tua kita dia punya niat untuk membangun mesbah dan gudang adat ini, itu khusus di Alor keseluruhan, bukan kampung otoritas saja, itu identitas diri kami orang Alor. Jadi sampai di Pantar, sampai di Kabola, sampai di Alor Timur, sampai di Alor Selatan, semua sama. Ada mesbah, pasti ada gudang. Yang di mana-mana, kalau kadang-kadang ada mesbah saja, tapi di situ kalau ada gudang adat, dia harus ada mesbah. Dia istilahnya seperti ke suami istri atau kakak beradik begitu. Biasa menurut cerita orang tua itu bahwa gudang atau rumah itu tempat kita berteduh di bawah. Terus mesbah itu tempat untuk kita misalnya lego-lego, atraksi, cak lele, atau keluarga datang kita bisa duduk di atas mesbah karena gudang rumahnya kecil. Duduk di sini, lingkar semua. Baru satu duduk yang ketua itu duduk di tengah dan bisa kasih arahan maksud apa mau dia sampaikan, ya disampaikan. Terjadi renovasi itu faktornya itu mungkin atapnya yang hancur, itu sudah terjadi renovasi. Terus di bawah tempat duduk di bagian bawah itu juga pernah renovasi, itu juga pernah hancur, direnovasi juga. Sedangkan renovasi secara total itu yang belum. Khusus untuk tiang itu belum. Tiangnya belum. Ada beberapa yang harus diganti dalam jangka waktu sekitar 10 sampai 15 tahun itu sempat ganti. Tapi yang bahan-bahan yang lain belum diganti. Kebetulan kita di sini masuk jalur gempa. Jadi faktor gempa, terus di faktor dari angin juga, jadi macam atapnya ini kadang dia ini angin tiup dari sana itu dia angkat atap yang sana itu dia keluar ini, karena dia bagian arah pantai makanya suhu hilang itu karena angin tiup. Kalau bagian sini ini kan dia di belakang, jadi angin dari gunung kan kurang. Di sana kan suhu ambil habis, faktor angin. Dan hujan, terus ya panas. Ada yang burung. Ada burung yang kecil-kecil, itu burung yang kalau kita di sini biasa makan padi di sawah, burung kecil. Itu yang bersarang di situ. Kemarin saya datang, tangga ada berdiri begitu toh. Biasa kalau kita begitu malam tuh harus turun. Kalau lupa kasih turun nanti tikus naik lewat tangga. Biasa begitu. Kalau lewat tiang tidak, karena itu buat dulangnya di atas. Jadi tikus merayap naik sampai di atas, mau ini jatuh. Tapi kalau tangga kasih naik begitu, kalau malam tidak sempat kasih turun sampai besok nanti tikus naik. Kalau tikus naik deh sama seperti burung, potong alang-alang kasih turun.